Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat untuk hari ini? Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan siang? Belum. Oh, belum. Ya wes, nanti kita sarapan bersama ya. Boleh, boleh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Adit, silahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya yang kita pelajari dan kita lakukan kelak bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Adit. Oke, sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Sudah? Sekarang coba dilihat di bawah. Ada sampah nggak? Di depan kalian, belakang, kanan, kiri, masih ada sampah nggak? Bukan sampah masyarakat ya. Oke, sudah bersih semuanya? Sekarang dicek seragamnya sudah rapi atau belum? Coba dilihat punya temennya yang dasinya belum dipakai. Oke, sudah? Kalau sudah boleh duduk. Oke, berarti kalian sudah bisa menerapkan kerapian dan kebersihan di dalam kelas. Oke. Kok diem? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sakit. Ada lagi? Andri dispen. Oke, berarti sisanya hadir ya, 20 orang ya? Baik, untuk yang sakit, mari kita doakan bersama supaya dia bisa segera sehat. Amin. Bisa segera pulih dan bisa berkumpul lagi bersama kita ya. Amin. Oke, karena hari ini sudah menunjukkan jam mau pulang, ya. Biar semangat kita ice breaking dulu sebentar. Boleh? Oke, sekarang kita berdiri lagi. Oke, jadi gampang ya. Ice breakingnya itu namanya. Mas Adit mau ke depan. Oke, namanya tepuk 1, 2, 3. Oke, kalau tepuk 1 seperti ini. Tepuk 1 5 kali. Tes ombak. Tepuk 1. Kalau tepuk 2, hey sambil nepuk temenmu yang di sebelah kanan. Ya. Coba. Tepuk 2. Kurang kompak. Tepuk 2. Hey. Hey-nya mana? Lagi. Tepuk 2. Hey. Sekarang tepuk 3. Ha. Hanya ke kiri. Sambil nengok ke kiri. Ha. Bisa? Oke. Coba tepuk 3. Ha. Lagi ya. Sekarang tepuk 1, 3. Ha. Lagi konsentrasi. Tepuk Amira. Coba kamu maju ke depan. Ha. Kamu yang ngasih perintah mau tepuk berapa? Tepuk 2.
2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2, 3. Kurang kompak. Terakhir. Tepuk 3, 2, 1. Oke, Amira kembali ke tempat. Sebentar, kurang 1. Sekali lagi. Konsentrasi. Bentar. Tepuk 1, 2, 1, 3, 2. Coba aja. Bentar. Tepuk, konsentrasi ya. Tepuk 1, 2, 1, 2, 3. Bentar. Tepuk 1, 2, 1, 2, 3. Hah? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana? Masih ngantuk? Tidak. Capek? Oke. Bisa ya? Bisa mau dibantu? Oh, sudah. Perhatian sekali kamu, Hafiz. Oke, anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa? Iya, betul, belajar tentang teks cerpen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks cerpen? Sebentar, aku mau Andin. Cerpen itu karya sastra yang menceritakan suatu peristiwa dari kehidupan tokoh secara ringkas dan jelas. Oke, Hendy, dalam satu cerpen itu biasanya ada berapa konflik? Betul, 1 ya. Kenapa? Karena cerpen ini biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Makanya konflik yang disajikan itu hanya 1 dan harus selesai. Oke, di dalam cerpen itu ada unsur-unsur yang membangun. Ada yang bisa menyebutkan? Ada unsur yang membangun dari dalam atau disebut dengan unsur? Ada yang membangun dari luar atau disebut juga dengan? Yang ekstrinsik contohnya apa saja? Yang intrinsik contohnya apa saja? Sebentar. Ibu mau Arinil. Tema. Dewi, apalagi? Tokoh, apalagi? Arum, amanat. Oke, alur, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik yang fokusnya kepada apa? Penggambaran tokoh dan tahapan alur setelah membaca teks cerita bertema lingkungan. Oke, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah membaca suatu cerpen? Pernah. Atau menonton film? Sering. Nontonnya sama siapa? Sendiri. Oke. Tokoh seperti apa yang paling kalian ingat? Yang ganteng. Bisa sebutkan satu karakter tokoh? Boleh film, boleh cerpen. Misalnya kalau film apa ya? Habibie Ainun misalnya. Pernah nonton nggak? Pernah nonton? Oh, Dilan. Oke, Dewi. Apa yang membuat tokoh tersebut terasa nyata atau berkesan? Misalnya Dilan itu wajahnya mirip sama mantan saya, Bu, misalnya. Atau si Dilan ini bisa mendalami karakternya sehingga membuat kita merasa sangat terkesan dengan aktingnya. Atau bagaimana misalnya? Karena ganteng. Oke, boleh karena ganteng ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai penggambaran tokoh cerpen dan juga tahapan alur. Nah, dalam menggambarkan karakter atau wataknya, pengarang itu bisa menggunakan 2
teknik. Apa saja? Yang pertama adalah penggambaran secara analitik atau secara langsung. Karena dia secara langsung berarti pengarang ini secara eksplisit, ya, secara gamblang menyebutkan watak atau karakter tokoh. Jadi kita sebagai pembaca tidak usah repot-repot menerka-nerka seperti apa sih wataknya, karena memang di situ sudah disebutkan secara eksplisit. Nah, kemudian yang kedua adalah penggambaran secara dramatik atau tidak langsung. Nah, di sini kita sebagai pembaca harus sedikit berpikir. Ya, yang pertama adalah melalui tindakan tokoh. Contohnya, sepulang sekolah, karena merasa sangat lapar, Hafiz menendang pintu dan langsung melemparkan tas dan seragamnya ke atas kasur. Kemudian dia langsung mengambil piring dan menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Kira-kira, seperti apa sih wataknya Hafiz? Rakus. Oke, ada lagi nggak selain rakus? Nggak sabaran, pemarah, ya? Oke, bisa dipahami? Baik, yang kedua adalah penggambaran melalui dialog. Apa itu dialog? Iya, dialog itu percakapan yang dilakukan siapa? Iya, antar tokoh. Contohnya, tenang saja, aku akan membantu menyelesaikan tugas ini bersama kalian, ujar Andi. Berarti gimana sifatnya Andi? Suka membantu. Terus tanggung jawab. Terus yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, melalui pikiran atau perasaan tokoh. Contohnya, hatinya berdebar kencang saat harus berbicara di depan kelas. Siapa yang suka grogi di sini kalau disuruh maju ke depan? Oke, berarti gimana karakternya? Pemalu, ya. Kurang percaya diri. Terus yang terakhir, melalui reaksi tokoh lain. Contohnya, kamu memang selalu bisa diandalkan, kata guru itu sambil tersenyum. Baik, ada yang ditanyakan dari sini? Belum. Baik, kalau gitu lanjut ke tahapan alur cerpen. Jadi, karena cerpen itu merupakan suatu teks cerita, berarti ada rangkaian peristiwa. Karena ada rangkaiannya, berarti ada tahapan-tahapan peristiwanya. Betul atau salah? Betul. Nah, secara garis besar, cerpen ini tahapan alurnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah awal dari cerita. Nah, di sini disebutkan mengenai pengenalan tokoh dan latar. Latar ini bisa latar waktu, latar tempat, atau latar suasana. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini sudah mulai muncul benih-benih permasalahan. Ya, hingga sampai puncak konflik atau disebut dengan Dan yang terakhir adalah resolusi. Iya, apa resolusi? Konfliknya sudah mulai diselesaikan. Nah, kemudian di sini Ibu sudah memiliki contoh kutipan cerpen. Di sini ada ilustrasinya, ganteng nggak orangnya? Ganteng. Oke, saya mau satu orang membaca. Amira, boleh? Pagi itu, halaman sekolah masih basah oleh sisa hujan semalam. Kakak berjalan pelan menuju kelasnya sambil membawa buku di tangannya. Di halaman terlihat tumpukan sampah plastik yang belum dibersihkan. Beberapa siswa melewatinya begitu saja tanpa peduli. Kakak sempat berhenti sejenak memandang tumpukan sampah itu dengan wajah ragu sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya menuju kelas. Baik, kemudian menurut kalian bagaimana sifat tokoh Raka, Hendy? Bagaimana sifat tokoh Raka? Dari yang telah dibacakan tadi, bahwasanya sifat Raka itu ragu-ragu. Ragu-ragu. Baik. Ada yang lain? Alda? Raka peduli nggak sama lingkungan?
peduli tapi masih ragu-ragu. Nah, bagian mana yang menunjukkan sifat tokoh yang peduli masih ragu-ragu itu? Ada di dalam kutipan ya? Yang mana? Betul. Nah, kemudian kutipan ini termasuk bagian apa? Dari orientasi, komplikasi, klimaks, sama resolusi. Orientasi, benar. Kenapa? Karena di situ ada apa? Ada tokoh ya. Mulai dikenalkan tokoh, kemudian dikenalkan juga latar waktu pagi itu. Ya. Kemudian latar tempatnya di mana? Iya, halaman sekolah. Baik. Bagaimana, sudah bisa? Bisa. Kalau gitu sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya bisa 4 sampai 5 orang, ya. Karena kita ada 20 orang, berarti kita buat 4 kelompok, ya. Oke? Oke, biar gampang, yang depan ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, depan sini kelompok 3, belakang sana kelompok 4. Ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu contoh teks cerpen, silahkan dibuka. Kemudian silahkan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan, ya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya. Bisa mulai berdiskusi? Bisa dibuka nggak cerpennya? Oke, bagaimana? Sudah selesai berdiskusi? Ada kesulitan? Aman? Baik, kalau gitu Ibu minta 2 perwakilan kelompok saja. Boleh bergantian maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Kelompok 4? Sudah? Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, saya mau Hendy. Sama Andin. Oh, boleh deh di situ. Oh, oke, boleh. Di situ tapi suaranya yang menggelegar ya. Oke, silahkan dari kelompok 4 dulu. Yang penggambaran tokoh. Penggambaran tokoh. Yang pertama, siapakah tokoh utama, yaitu Emil. Lalu bagaimana sifat masing-masing tokoh Emil dan Har. Emil itu peduli lingkungan, kritis, berpikir jauh ke depan. Sedangkan Har itu kurang peka terhadap lingkungan dan lebih praktis. Lalu tuliskan bukti dari teks yang menggunakan sifat tokoh. Emil mempertanyakan penggunaan kayu, menunjukkan kepedulian lingkungan. Sedangkan Har tetap menggunakan bahan tersebut, menunjukkan sikap kurang peduli. Lalu bagaimana cara pengarang menggambarkan tokoh? Yang pertama melalui tindakan, yaitu kutipan Emil memperhatikan sekeliling rumah pohon itu dengan wajah serius. Dari tindakan memperhatikan serius menunjukkan sikap peduli dan berpikir. Lalu yang kedua melalui dialog dengan kutipan, kamu yakin kayu-kayu ini tidak merusak? Tanya Emil. Tidak disebutkan langsung sifat Emil, tapi dari pertanyaan terlihat peduli lingkungan dan kritis. Lalu melalui deskripsi langsung, yaitu dengan bukti kutipan Emil tampak begitu peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengarang langsung menyebutkan sifat tokoh, yaitu peduli lingkungan. Baik, berarti ada berapa tokoh di situ? Ada dua. Siapa? Emil sama Har. Nah, kemudian pengarang ini menggambarkan tokohnya bagaimana caranya? Ada yang menggunakan tindakan, ada yang menggunakan dialog, dan terakhir deskripsi secara langsung. Bagaimana dari kelompok lain? Adakah perbedaan pendapat? Oke, sudah tepat ya. Sekarang yang kedua, analisis tahapan alur dari kelompok 2. Silahkan, Mas Hendy. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok
cerpen yang berjudul Kutukan Naga Jati ya, karyanya Teguh Satrio. Dari hasil diskusi kami ditemukan bahwasanya pada analisis tahap alur di sini untuk orientasinya atau pengenalannya itu berada di paragraf 1 dan sampai 2. Nah, mengenal tokoh Emil dan situasi awal latar tempat yaitu mulai diperkenalkan dengan fungsi memberikan gambaran awal tentang cerita dan tokoh. Kemudian pada dalam komunikasi konflik berada di paragraf 3 sampai 5, di mana di sini Emil mulai mempertanyakan penggunaan ayu muncul perbedaan pandangan antara Emil dan tokoh dari ini. Yaitu untuk menimbulkan konflik di dalam cerita. Kemudian di bagian kelima atau mulai puncak-puncaknya konflik itu berada di paragraf 6 sampai 7. Yang ini terjadi perdebatan yang lebih intens tentang hubungan itu. Yang ketegangan pemikiran antara kedua tokoh itu sudah mencapai puncaknya. Itu fungsinya pada bagian ini paling penting dan sangat menegakkan di dalam sebuah terjadi. Dan yang terakhir di tahap resolusi mulai menyelesaikan masalah itu di paragraf 8. Ini muncul refleksi tentang tindakan manusia terhadap alam sendiri. Itu mulai meredah dan memberikan sebuah pesan yang mendalam dari isi yang disampaikan dalam yang cerita dan menyampaikan sebuah amanat yang biasa diambil dari seperti itu Bu, diskusi dari kelompok kami. Baik, berarti ada 4 tahapan alur ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, berarti tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar tentang tahapan alur, penggambaran tokoh. Tadi kita juga sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalian juga sudah memahami apa itu teks cerpen. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa diskusinya sudah berjalan dengan sangat baik. Semuanya ikut berkontribusi dalam diskusi hari ini, sangat bagus ya, pertahankan untuk di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Pesan moral dan nilai-nilai kehidupan di dalam teks cerpen. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dewi untuk memimpin doa. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.